Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Dudung Angkasa dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 6, KJ002, ingin mereview sebuah jurnal yang berjudul Determination of Fat in Olestra Containing Savory Snack Products by Capillary Gas Chromatography. Kelompok 6 beranggotakan SMA Lydia Putri, Gervina Gustin Pandia, Putri Azahra Sumitra, dan saya sendiri, Sastiani Roshidah. Pembahasan yang akan kami paparkan pada review jurnal kali ini, yang pertama ada definisi, analisis fisik kimia, analisis lemak, perhitungan, dan yang terakhir hasil dan penutup. Yang pertama ada definisi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah potato chips dan potato crisp. Cemilan ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, rasanya juga gurih dan renyah, membuat cemilan ini dapat dikatakan sebagai cemilan favorit. Saat ini juga sudah banyak berbagai macam merek produk dari potato chips dan potato crisp dari berbagai perusahaan makanan. Istilah penting yang digunakan pada jurnal yang direview kali ini ada beberapa, diantaranya ada lemak total, yaitu jumlah asam lemak lipid yang dinyatakan sebagai trigliserida. Yang kedua ada lemak jenuh, yaitu jumlah semua asam lemak lipid yang tidak mengandung ikatan rangkap. Yang ketiga ada ukuran porsi yang diartikan sebagai 30 gram cemilan gurih. Dan yang terakhir ada olestra. Olestra ini merupakan sebuah nama umum untuk campuran heksa, hepta, dan oktaester yang terbentuk dari reaksi kimia sukrosa dan metil asam lemak rantai panjang dari minyak nabati. Sifat dari olestra ini kurang lebih sama dengan cara kerja trigliserida selama memasak dan menggoreng. Bedanya, olestra ini tidak dapat dicerna oleh enzim pankreas atau lipase serta tidak dapat memberikan kontribusi kalori saat dicerna. Metode yang digunakan untuk mengukur total lemak dan lemak jenuh pada olestra yang mengandung makanan ringan gurih untuk pelabelan produk. Metode ini dapat mengukur lemak jika terdapat 0,2 sampai dengan 10 gram lemak total dan pada 0,1 sampai dengan 3 gram lemak jenuh per 30 gram porsi. Metode ini dibakukan untuk mengukur asam lemak C6, C24. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Azahra. Baik, terima kasih Sastia. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai jenis-jenis dari sumber asam lemak. Sebelumnya, lemak didefinisikan sebagai jumlah asam lemak yang dinyatakan sebagai trigliserida. Bisa dilihat di sini berbagai sumber dari asam lemak, ada trigliserida, digliserida, monogliserida, fosfolipid, dan juga ester sterol. Baik, selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai olestra. Nah, olestra ini biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan makanan yang memproduksi makanan-makanan yang membutuhkan lemak atau mengandung kadar lemak tinggi. Nah, olestra ini termasuk ke dalam jenis fat replacer yang disebut fat substitute dari jenis derivat lemak. Dan juga fat substitute ini adalah komponen sintetik yang didesain untuk menggantikan lemak dalam basis berat yang sama. Fat substitute dapat berasal dari komponen karbohidrat, protein, maupun turunan lemak itu sendiri. Nah, olestra ini termasuk ke dalam jenis yang ketiga, yaitu dari turunan lemak. Nah, olestra ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Sastia sebelumnya bahwa karena sifatnya yang tidak bisa diserap oleh tubuh, makanya dia memiliki daya cerna yang kurang gitu. Jadi, olestra ini dia nggak bisa diserap oleh tubuh. Berikutnya juga, olestra dipakai dalam penelitian ini sebagai senyawa pengganti lemak, terus juga tidak mengandung kolesterol, tidak memiliki kalori, dan juga olestra ini dia dalam penambahannya dalam produk itu harus membutuhkan penambahan sejumlah vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K karena olestra menghambat penyerapan vitamin larut lemak. Olestra ini juga olestra ini tuh mengandung minyak nabati atau terbuat dari minyak nabati dan sukrosa sehingga tetap creamy dan juga kaya rasa serta memiliki mouthfeel yang sama dengan lemak. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gervina.
Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis fisika kimia. Nah, sebelum melakukan analisis, ada beberapa hal yang diperhatikan, seperti penggunaan alat dan bahan, serta pakaian dan alat yang digunakan oleh analis. Nah, berikut ini alat dan bahan yang harus diperhatikan sebelum analisis. Yang pertama, heksana. Nah, heksana ini yang dihangatkan dalam tabung sentrifus tertutup menghasilkan tekanan. Dan juga heksana dan metanol merupakan bahan yang mudah terbakar sehingga harus berhati-hati dalam penggunaannya. Yang kedua, ada tabung sentrifus, yaitu tabung yang harus bebas dari retakan dan goresan serta harus ditangani dengan hati-hati. Yang ketiga ada kloroform. Kloroform ini merupakan bahan yang berbahaya dan beracun yang hanya digunakan di lemari asam kimia. Selanjutnya itu enzim lipase. Enzim lipase yang dapat mengiritasi kulit serta menyebabkan reaksi alergi, maka dari itu harus menghindari paparan yang berulang. Yang terakhir ada kontak fisik. Nah, kita sebagai analis harus menghindari kontak fisik dengan bahan-bahan kimia dan menghindari menghirup debu. Apabila terjadi kontak dengan kulit, maka segera bilas menggunakan air dengan jumlah yang banyak. Next. Nah, dalam analisis fisika kimia ini yang digunakan yaitu analisis gas kromatograf. Nah, analisis gas kromatograf ini merupakan jenis kromatografi yang umum digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Biasanya mencakup pengujian kemurnian senyawa tertentu. Nah, hubungannya dengan asam lemak yang diisolasi menjadi metil ester dengan boron trifluorida metanol dan dikuantitasi menggunakan standar internal. Di samping itu, kromatografi dilengkapi dengan split atau splitless injector, flame ionization detector, integrator, dan chart recorder. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Esa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya, Gervina. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis lemak. Pada analisis lemak ini ada 5 tahap dalam proses analisis lemak tersebut. Yang pertama itu ada ekstraksi lipid, yang dimana ini merupakan proses penimbangan dan dicampurkan juga ke dalam botol. Setelah itu adanya penambahan air dan adanya pendinginan hingga sampel sampai ke suhu kamar dan adapun pemindahan pada botol sentrifus. Selanjutnya ada pencernaan enzim yang merupakan dari standarnya internal ke dalam tabung sentrifus dan juga adanya fokusan pada cairan yang disatukan lalu dikocok sehingga akan dilanjutkan ke ekstraksi asam lemak. Pada tahap ketiga ini itu adalah ekstraksi asam lemak yang merupakan bagian kalsium hidroksida yang tercampur baik ke dalam tabung sentrifus. Dan pembuangan heksana pada tahap ini adanya pengulangan, yaitu pengulangan ekstraksi dan menyebabkan hilangnya asam lemak dan berat molekulnya itu menjadi rendah. Selanjutnya ada persiapan metil ester yang ini merupakan proses yang ketiga, yaitu adalah penambahan larutan trifluorida metanol ke labu Erlenmeyer dan terjadinya pengadukan secara magnetik dengan adanya pencampuran. Lapisan heksana yang tadi terbentuk dengan memindahkan lapisan botol ke dalam tutup dengan erat. Secara tutup tersebut adalah tutup auto sampler. Yang terakhir adalah analisis kromatografi gas yang merupakan kondisi terakhir dari tahapan analisis lemak yang merupakan pemenuhan ataupun proses yang digunakan untuk komponen. Dan campurannya ini harus memenuhi kriteria dalam 9,8. Selanjutnya ada penggunaan metode dari resmi, yaitu metode resmi yang digunakan ataupun disarankan dari analisis lemak seperti yang dijelaskan pada manual lipid administrasi makanan dan obat AS. Dan ini merupakan tujuannya untuk mengembangkan metode analisis lemak pada produk snack gurih berformulasi Olestra. Selanjutnya,
Selanjutnya ada pun penjelasan singkat terkait proses ekstraksi yang sudah dijelaskan tadi. Ini merupakan proses yang menghasilkan ekstrak lipid yang mengandung lemak total dan olestra. Dan lipid ini juga dihidrolisis oleh lipase menghasilkan asam lemak dan olestra yang tidak bereaksi. Olestra yang diekstraksi ini dari sabun dan tidak larut sehingga eksana mudah adanya pembuangan. Sabun hasil isolasi diubah kembali menjadi asam lemak dan juga asam klorida dan ekstraksi menjadi heksana. Selanjutnya pada analisis lemak ini ada beberapa perhitungan yang bisa kita hitung ataupun kita pertimbangkan bagaimana hasilnya. Yang pertama itu ada perhitungan berat total jenuh dan begitu juga dengan kadar lemak. Berikut adalah tampilan dari rumus perhitungannya. Baik, perhitungan total lemak jenuh ini merupakan yang dinyatakan juga dengan asam lemak. Selanjutnya ada hasil dan penutup. Hasil dan penutup ini merupakan adanya kesimpulan dari penelitian yang sudah kita bahas ini. Berikut adalah kesimpulannya. 2 set 10 ulangan potato chips itu sebesar 0,5 gram lemak total dan juga 0,16 gram lemak jenuh. Dan potato crisps ini ada 0,5 gram total lemak atau 30 gram porsi dan 0,16 gram lemak jenuh atau 30 gram porsi yang dianalisis. Pengulangan standar deviasi relatif berkisar antara 3,90 hingga 7,33% untuk lemak total, dari 4,01 hingga 11,53% untuk lemak jenuh. Standar deviasi relatif reproduktivitas adalah 7,33% itu untuk lemak total potato chips dan 7,15% itu untuk lemak total potato crisps dan 11,36% merupakan dari potato chips juga untuk lemak jenuhnya, dan yang terakhir adalah 13,50% untuk potato crisps itu yang lemak jenuh. Sebelum penutup, kita ada beberapa kuis yaitu berjumlah 5 soal. Berikut adalah beberapa kuisnya. Berikut merupakan beberapa soal yang bisa kita jadikan untuk acuan latihan. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.